Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Prodi Manajemen kelas D223 ingin menampilkan materi tentang akhlak pergaulan bebas dan bisnis menurut Islam. Perkenalkan, nama saya Mela Fauza dengan NIM 2023 0511 0171. Halo, nama saya Naila Talika, NIM 2023 0511 0120. Halo, perkenalkan nama saya Satya Azza dengan NIM 2023 0511 0108. Perkembangan tidak selalu membawa hal positif, ada pula hal negatif yang dapat menyeret remaja dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini bisa berdampak buruk bagi pertumbuhan anak, remaja, bahkan memberikan dampak buruk bagi orang lain juga. Dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia dibatasi aturan atau norma untuk berbuat dan berperilaku yang sesuai dan dianggap baik oleh masyarakat. Remaja yang masih perlu bimbingan kerap terjerumus pada perilaku menyimpang. Banyak perilaku menyimpang di dalam masyarakat. Dalam masyarakat, salah satunya adalah judi online. Pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja biasanya bagian dari eksistensi diri, pelampiasan emosi atau rasa kecewa yang dialami. Adapun macam pergaulan bebas yaitu seperti seks bebas, mabuk, narkoba, dan sampai judi online. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang judi online, yang dimana Islam sendiri melarang setiap umat muslim, bahkan hukum negara juga mengatur perjudian online ini dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, tepatnya pasal 303 ayat 1 KUHP. Menurut pendapat saya, kalau di dalam hukum Islam itu kita harus menjaga diri kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Langkah pertama yaitu kita lakukan dengan sholat. Karena sebagaimana tertuang di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya sesungguhnya dengan sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka dari itu, kalau esensi kita sholat, dasar kita sholat, maka Allah langsung yang akan mencabut kita dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga pergaulan bebas tersebut, maupun di lingkungan kita jelek, tapi kita sudah terbentengi dengan fondasi yang kuat, yaitu sholat, maka tidak akan terjerumus. Apakah judi sama dengan riba? Sebetulnya judi dan riba itu hampir mirip ya. Kalau misalkan dikatakan sama, itu ada beberapa versi dan pendapat. Ada yang mengatakan tidak dan ada yang mengatakan sama. Tergantung siapa yang mempercayainya gitu ya. Tergantung siapa yang memilihnya. Namun kita mengambil salah satu sumbernya dari Al-Quran langsung. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 itu Allah berfirman, wahai manusia, janganlah engkau melakukan judi, mengundi nasib dengan anak panah, dan juga memakan daging babi dan lain-lainnya, karena itu salah satu perbuatan setan dan itu perbuatan yang keji dan sangat diharamkan. Maka jika kamu meninggalkan, maka kamu termasuk orang yang beruntung. Nah, jadi judi di sini kenapa ada ulama yang mengatakan judi itu sama dengan riba? Karena sama-sama merugikan orang. Ya, kenapa merugikan orang? Karena judi itu melibatkan banyak pihak kan. Judi melibatkan banyak pihak. Apabila dia yang menang, keuntungannya hanya didapatkan oleh satu orang. Nggak ada juri kan dalam judi kan, ya. Jadi hanya dua belah pihak yang bermain, uangnya banyak gitu ya. Entah uang dia dari mana. Nah, yang menang dia yang dapat gitu ya. Maka itu haram. Nah, terus dia juga dapat menyebabkan bermusuhan gitu ya. Dengan orang yang menang dia duitnya banyak, nah orang yang kalah nggak punya duit. Jadi apa? Jadi nggak suka sama dia gitu. Ini orang menang mulu gitu ya. Terus apalagi dapat memutuskan rahmat Allah. Kenapa? Karena orang yang bermain judi, bahkan orang yang riba pun dia sama aja mendapatkan uang yang haram, menghalalkan segala cara untuk halal gitu ya, mengharamkan segala cara untuk halal gitu maksudnya.
Jadi kalau misalkan uang haram yang sudah masuk ke darah daging kita, maka doa kita itu mardut atau tertolak, nggak akan lagi Allah terima. Riba pun sama, hutangnya dilebih-lebihkan. Misalkan si A punya hutang sama saya sebesar 20.000, tapi dalam waktu 1 minggu kalau misalkan nggak dibayar, saya kenakan sebuah tambahan sebesar 10.000, jadi 30.000. Hutang dia yang dibayar 20.000 itu halal, namun 10.000-nya itu haram gitu ya. Nah itu sama aja kan dengan berjudi, sama-sama haram intinya ya. Namun bedanya kalau judi kan dilakukan oleh beberapa pihak gitu ya, dan itu atas dasar atas dasar kesadaran gitu ya. Nah begitu juga dengan hutang gitu ya. Hutang pun sama apabila hal-hal yang menyebabkan riba. Tidak hanya hutang, kita melakukan dengan debt collector dan lain-lain itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Intinya sama-sama menuju ke jalan yang haram, itu sangat tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A few moments later. Ternyata Allah berikan aku kesempatan kedua untuk bertaubat. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Berikanlah aku kesempatan waktu. Aku ingin kembali. Kenapa tuh? Kenapa anjing? Udahlah, nggak usah sedih-sedih. Ini gue punya ini nih buat lo nih. Kan lu mabuk. Ayo aja.
Nih, gue punya ini. Minum. Shake it, okay. Gua dong, ada Sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya. Sesungguhnya manusia takkan bisa menyentuh nikmatnya tanpa tulus di hatinya. Saat itu keadaan ekonomiku sedang hancur. Terlebih aku adalah anak rantauan di Jakarta ini. Awalnya aku biasa saja menikmati pekerjaanku yang aku rasa sudah lebih dari cukup. Semakin lama aku semakin merasa pengeluaranku semakin banyak yang dinamakan gengsi. Suatu hari salah satu temanku datang kepadaku, Wanda namanya. Aku sangat dekat dengannya. Dia menanyakan kepadaku yang seringkali melihat aku melamun. Dia menanyakan aku kenapa. Sontak aku jawab aku sedang memikirkan bagaimana mencari uang tambahan. Tanpa basa-basi dia langsung menunjukkan HP-nya kepadaku. Dia menunjukkan aplikasi yang bernama Dominos. Dia mengenalkan game itu padaku. Awalnya aku tidak tertarik karena aku tahu itu dosa. Tapi setelah melihat dia yang sedang bermain tiba-tiba mendapat saldo yang lumayan, Gue dapat 18 juta, Bre. aku yang tanpa memikirkan apapun lagi kecuali uang saat itu, aku langsung ikut dia bermain slot. Nah, dari sini nih. Wih, dapat 50. Setiap hari aku hanya bermain slot, saldoku terus bertambah. Aku saat itu sedang terlena dengan apa yang aku hasilkan, bahkan tanpa aku harus capek kerja. Saat itu pun aku resign dari tempat kerjaku. Setiap hari aku hanya bermain slot. Aku bisa membeli barang apapun yang aku inginkan. Aku belanja sepuasnya, bahkan aku bisa membeli motor impianku. Aku terlena, aku senang. Hingga suatu hari aku mencoba mendepo dengan limit yang lumayan, berharap bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak. Hasilnya adalah semua saldoku terkuras. Tapi aku tidak menyerah, aku jual motor kesayanganku. Kupikir masih ada kesempatan untuk aku mendapatkan saldo banyak. Pada akhirnya saldoku pun habis, terkuras tak tersisa. Aku marah, aku kecewa, aku mengurung diri di dalam kamar. Hingga aku bertemu dengan salah satu video di media sosial. Makanya hidup kudu syukur ini nih. Kalau dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah. Dan jangan lupa setiap rezeki yang diberikan kepada kita ada rezeki orang lain dari tangan itu. Berbagi sedekah, banyakin sedekah. Mau kaya sedekah, bukan judi online PA. Aku sadar bahwa uang yang selama ini aku dapatkan yang aku makan adalah uang haram, karena itu adalah judi. Aku begitu terlena sehingga aku lupakan dosa. Aku juga tersadar selama ini aku kurang sedekah, bahwa sekecil apapun penghasilan kita adalah sebagian dari itu ada hak orang lain yang lebih membutuhkan. Pesan dariku, stop main slot. Selain menguras harta benda, judi online juga bisa menyerang kesehatan mental. Sekian video persembahan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.